Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi. Saya yang bernama Desain Aryasta dengan NPM terakhir 321. Saya Brandi Govanka Andaraleva dengan NPM terakhir 345. Saya Renaldo Riza Cahaya dengan NPM terakhir 157. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian awal dari proyek kami, yaitu praproses data pada tugas tengah semester. Dataset yang kami gunakan yaitu berjudul Progress KV Sales, yaitu kumpulan data penjualan produk kopi dari berbagai wilayah dan waktu penjualan. Di dalam dataset ini terdapat informasi mengenai jenis produk kopi yang dijual, harga satuan, jumlah unit yang terjual, wilayah pemasaran, serta total penjualan yang diperoleh. Tahap pertama yang kami lakukan adalah reduksi data, yaitu membatasi jumlah data agar proses pengolahan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi makna dari informasi. Dataset asli yang kami gunakan yaitu ukurannya lebih besar dan kami reduksi menjadi 3000 baris data dengan fokus pada 4 kolom variabel, yaitu product type, unit price, quantity sold, dan region, serta satu kolom variabel dependent, yaitu total sales. Setelah data berhasil direduksi, kami melakukan data cleaning untuk memastikan tidak adanya nilai kosong. Dan langkah berikutnya yang kami lakukan adalah pembersihan data outlier. Untuk seluruh praproses yang kami lakukan, itu sangat penting karena data yang bersih akan memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Kalau tahapan ini bisa terlewat, maka data yang sudah kami kumpulkan adalah menjadi data fake atau data palsu. Dan untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Namun saya sedikit memberikan tambahan penjelasan. Untuk kami sudah melakukan perwarnaan hijau terhadap data yang kami lakukan. Untuk di slide-nya, nah, data tersebut yang kami lakukan perwarnaan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Oris. Saya sebagai pembicara dua yaitu akan menjelaskan tentang statistik di sini atau pengolahan data. Nah, yang pertama yaitu ada 5 ukuran utama yang kami hitung, yaitu ada mean, median, modus, varian, dan standar deviasi untuk keempat variabel independen yang ada. Kalau mean ini digunakan untuk mengetahui rata-rata dari setiap kolom data. Median menunjukkan nilai tengah data setelah diurutkan, yang berguna kalau dataset memiliki penyebaran yang tidak merata. Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Kalau varian digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data terhadap rata-ratanya. Dan yang terakhir yaitu ada standar deviasi, yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata tersebut. Nah, untuk memastikan keakuratan perhitungan, kami menggunakan 2 pendekatan. Yaitu pendekatan yang pertama yaitu kami menghitung secara manual menggunakan rumus dasar statistika. Lalu yang kedua, kami menggunakan fungsi bawaan Excel ya, yang ini. Nah, seperti average, median, mode, var_s, dan std.s. Nah, hasil dari kedua metode ini menunjukkan selisih yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01, artinya perhitungan manual kami sudah benar dan akurat.
Dari hasil pengolahan, kami menemukan beberapa hal menarik. Rata-rata unit price menunjukkan kisaran harga kopi yang sering dijual. Nilai median yang hampir sama menunjukkan bahwa data tidak terlalu menyimpang. Sedangkan pada quantity sold, standar deviasinya cukup besar, yang berarti penjualan kopi sangat bervariasi antar wilayah. Hasil pengolahan data ini membantu kami memahami bagaimana perilaku penjualan kopi dan menjadi dasar untuk analisis visual pada tahap berikutnya. Nah, berikutnya rekan saya akan menjelaskan pada tahap terakhir, yaitu untuk bagian penyajian data melalui grafik dan tabel. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara pertama dan kedua. Jadi untuk yang terakhir ini kita akan membahas tentang penyajian data. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang pertama adalah proses data, yang kedua adalah pengolahan data. Untuk yang ketiga ini saya akan menjelaskan sebagai pembicara ketiga. Jadi setelah semua data diolah dan dianalisis seperti tadi, tahap terakhir yang kami lakukan adalah menyajikan hasilnya agar bisa dipahami dengan mudah melalui bentuk tabel dan grafik. Mungkin untuk Mas Oris bisa diperlihatkan tabelnya. Tabelnya, Mas Oris. Untuk tabelnya untuk tabelnya bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk frekuensi kita mendapatkan 475, 720, 560, 584, 113. Total dari frekuensi ini adalah 3000 data sesuai dengan jumlah data yang kami peroleh. Untuk frekuensi kumulatif, nah frekuensi kumulatif kurang dari ini kita mendapatkan 475, 1185, 1755, 2339, dan 2882, dan 3000. Tentang frekuensi kumulatif lebih dari, yang pertama kita mendapatkan 3000, yang kedua adalah 2525, ketiga adalah 1805, yang keempat adalah 1245, yang kelima adalah 661, yang ketujuh adalah 113. Nah, untuk frekuensi relatif mungkin bisa dilihat di sini. Nah, untuk frekuensi relatif kumulatif juga mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Sebelum membuat visualisasi ini, kami terlebih dahulu melakukan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala dari setiap kolom agar tidak ada variabel yang lain yang nilainya terlalu besar dibandingkan variabel lain. Jadi kami menggunakan metode min max normalization dengan rumus. Untuk rumusnya ini adalah x aksen sama dengan x min per x max x min. Jadi setelah dinormalisasi seluruh nilai berada di antara 0 sampai 1 sehingga lebih mudah untuk dibandingkan. Oke. Jadi untuk kesimpulannya sebelum kami membuat tabel grafik, kami membuat visualisasi yang terlebih dahulu, yaitu untuk melakukan normalisasi data dengan rumus yang tadi. Oke. Kemudian kami membuat 6 jenis distribusi, yaitu yang pertama yang saya jelaskan seperti tadi, distribusi frekuensi, yang kedua distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang ketiga distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, keempat distribusi frekuensi relatif, yang kelima distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari, dan yang terakhir adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Setiap distribusi kami ditampilkan dalam bentuk tabel dan menggunakan Excel chart seperti kolom diagram dan grafik garis. Oke, mungkin untuk Mas Horis bisa diperlihatkan untuk grafiknya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah grafik dari penjualan coffee sales kita, yaitu, nah ini telah dirangkup 3 data dan divisualisasi menjadi grafik seperti ini. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pola data cenderung membentuk kurva normal, yang dimana sebagian besar nilai berada di sekitar rata-rata. Jadi misalnya pada variabel quantity sold, grafik menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi penjualan berada di kisaran menengah, tidak terlalu sedikit, namun juga tidak ekstrim tinggi.
Sedangkan untuk unit price cenderung sedikit miring ke kanan, yang artinya lebih banyak produk dengan harga menengah ke bawah dibandingkan produk premium. Nah, penyajian data ini sangat membantu kami dalam menarik kesimpulan secara visual. Dari sini bisa dilihat untuk tren penjualan yang stabil dan menunjukkan adanya hubungan antara harga produk dengan total penjualan dihasilkan. Oke, jadi kesimpulannya dari keseluruhan proses mulai dari praproses, pengolahan, hingga penyajian data, kami menyimpulkan bahwa dataset Progress Coffee Sales ini sudah berhasil diolah dengan baik. Data yang sudah dibersihkan memberikan hasil analisis yang akurat dan visualisasi data itu membantu kami memahami hubungan antar variabel dengan lebih jelas. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata, terima kasih. Apabila ada kurang kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.